Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Gani Firjatullah dari kelas 5 SDN Angkasa 06, Kecamatan Margahayu. Bulan ini saya telah membaca buku yang berjudul Punai, yang ditulis oleh Kak Ya, dan penerbitnya adalah Pelangi. Kenapa saya memilih buku ini? Karena saya ingin mengetahui cerita rakyat dari pulau lain, agar kita bisa mengetahui keragaman yang ada di Indonesia. Buku ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Lanang. Ia tinggal bersama ayahnya karena ibunya telah lama meninggal. Pada suatu hari, Lanang merenung di terasnya. Ia memikirkan masa depannya. Ayahnya menyarankan jangan memikirkan masa depannya, tetapi memikirkan pekerjaannya, yaitu petani. Kemudian Lanang pun pergi ke ladangnya. Sampai di ladang, ia memikirkan sesuatu agar tidak menebang semua pohon yang ada di situ. Ia berpikir akan merusak lingkungan alam. Ia pun mencoba bertani di lahan yang telah kosong. Setelah ia mencoba, ia gagal dan ditertawai oleh warga kampung di sana. Lanang pun tidak putus asa. Ia terus berusaha berbagai cara, tetapi hasilnya tetap gagal. Ia bertanya kepada bapaknya bagaimana cara bertani yang benar. Bapaknya menyarankan agar bertani dengan cara lama, yaitu menebang semua pohon. Karena bapaknya tahu hutan itu sangatlah luas. Ia pun menebang pohon yang ada di ladangnya itu. Setelah beberapa minggu, ia melihat pohon lamtoro yang telah tumbuh kembali, bahkan tumbuh menjadi 2 kali lipat yang telah ia tebang sebelumnya. Setelah menebang pohon lamtoro itu, ia melihat langit yang senja ditambah suara dari burung punai yang sangat merdu. Ia pun kembali ke rumahnya. Sesampai di rumah, ia langsung tidur dengan pulas. Di dalam mimpinya, ia bertemu seorang gadis cantik yang duduk di dekat pohon lamtoro yang berada di ladangnya. Wanita itu pun menanyakan, kenapa kau berani-beraninya menebang pohonku? Lanang tidak menjawabnya, tetapi ia keheranan dari mana wanita itu. Setelah terbangun, ia kembali ke ladangnya untuk menebang pohon lamtoro yang belum selesai. Akhirnya pohon lamtoro itu pun telah ditebang oleh Lanang. Tapi pohon itu terus bertambah. Lanang pun merenung di dekat batu yang berada di sana. Ia melihat burung punai yang terpisah dari kawanannya. Ia terus mengikuti suaranya. Sampai di suatu tempat, ia melihat burung punai itu menjadi seorang gadis yang sangat cantik yang dilihatnya di mimpinya.
Singkat cerita, Lanang menikahi gadis itu dan telah memiliki seorang anak. Lanang pergi ke ladangnya untuk bertani, tetapi ia terkejut karena mendengar suara tangisan yang sangat kuat, yang sangat keras. Setelah dilihat, ternyata itu adalah anak Lanang yang ingin mendengar nyanyian dari ibunya. Lanang pun terus memaksa Punai, yaitu istrinya, agar menyanyikan lagu untuknya. Tetapi Punai tidak mau dan bersikeras untuk tidak menyanyi. Lanang terus memaksa dengan cara menjenguk rambutnya itu. Akhirnya Punai pun menyanyi untuk anaknya, tetapi ia lama-lama berubah menjadi seekor burung punai lagi. Itulah cerita singkat dari buku ini. Hikmah yang kita ambil adalah kita harus menjadi pekerja keras dan berusaha keras untuk mencapai cita-cita kita dan jangan putus asa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.